Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Landari, NIM F20201153. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul reaksi-reaksi alkihalida. Definisi alkihalida. Alkihalida atau disebut juga dengan haloalkana merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Alkihalida atau haloalkana juga merupakan senyawa hidrokarbon baik jenuh maupun tak jenuh yang satu unsur hanya atau lebih digantikan oleh unsur halogen. Reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul bermuatan positif atau parsial positif. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan gugus fungsi. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Pada dasarnya, terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Reaksi SN2. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang digambarkan sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Mekanisme reaksi SN2 hanya terjadi pada alkihalida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti OH, CN, CH3O. Serangan dilakukan dari belakang. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh reaksi mekanisme SN2 brometana dengan ion hidroksida berikut ini. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Peranan gugus tetangga pada mekanisme reaksi SN2 sebagai gugus yang memberikan suatu reaksi intermediat yang baru pada pusat reaksi. Dengan adanya partisipasi gugus tetangga, konfigurasi produk sama dengan substrat. Partisipasi gugus tetangga ini juga dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Jika suatu gugus tetangga mempengaruhi reaksi melalui suatu jalan yang menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi, maka gugus tetangga tersebut dikatakan sebagai antimeris asistansi. Reaksi SN1. Mekanisme SN1 adalah proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dengan gugus fungsi putus. Dilihat pada gambar di bawah ini. Reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler SN1 terjadi melalui dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua, yaitu tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkihalida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3, CH2OH. Pada reaksi SN1 terdiri dari 3 tahap reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara T-butil bromida dengan air. Tabel perbandingan mekanisme SN1 dan SN2 bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Lanjut, reaksi-reaksi eliminasi E1 dan E2. Eliminasi artinya pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi digunakan untuk membuat senyawa-senyawa alkena atau alkana. Sebagai contoh adalah reaksi pembuatan etena atau etanol. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substitusi dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap.
Reaksi satu langkah tersebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah tersebut dengan reaksi E1. Harap diingat bahwa simbol angka pada E yang berarti elimination tidak melambangkan jumlah langkah E2, tidak melambangkan jumlah langkah. E2 dan E1 menyatakan kinetikan reaksi, yaitu berturut-turut bimolekuler dan unimolekuler. Reaksi E1. Reaksi E1 adalah reaksi eliminasi di mana suatu karbation, suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut, dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada reaksi SN1, salah satu cara karbation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Mekanisme E1. Tahap 1 lambat. Pertama, dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentuan laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika orde pertama, dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkihalida saja. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Tahap 2 cepat. Dalam tahap 2, reaksi eliminasi basa merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami dehidrasi dari keadaan sp3 ke dalam sp2 dan terbentuklah alkena. Dapat dilihat pada gambar yang telah ada di bawah ini. Reaksi E2. Reaksi E2, eliminasi bimolekular, ialah reaksi eliminasi alkihalida yang paling berguna. Reaksi E2 alkihalida cenderung dominan bila digunakan basa kuat, seperti OH dan Qr, dan temperatur tinggi. Reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbokation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak, yakni terjadi pada suatu tahap, sama seperti reaksi S2. Basa membentuk ikatan dengan hidrogen, elektron-elektron CH membentuk ikatan Pi. Brom bersama sepasang elektron meninggalkan ikatan sigma. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.